atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos dan spaira. Arti dari atmos adalah uap air atau gas, sedangkan spaira adalah selimut. Jadi, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi dan merupakan reaktor yang sangat besar serta terjadinya berbagai reaksi antara berbagai unsur dan senyawa yang diemisikan dari berbagai kegiatan di bumi. Kimia atmosfer mempelajari komposisi kimia dari gas, cair, dan padatan di atmosfer yang bereaksi satu sama lain. Komposisi dan peranan kimia atmosfer penting karena interaksi antara atmosfer dan organisme hidup. Atmosfer ini juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Yang kedua, dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan menyusut serta dapat bergerak dan berpindah. Yang ketiga, transparan dalam beberapa bentuk radiasi. Yang keempat, mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Selain itu, ada juga gas-gas penyusun atmosfer yang dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu gas-gas penyusun dengan konsentrasi relatif tetap atau permanen gases. Yang kedua, gas-gas penyusun dengan konsentrasi relatif bervariasi atau variabel gases. Gas-gas penyusun dengan konsentrasi relatif tetap atau permanen gases pada kondisi normal, yaitu nitrogen, oksigen, argon, neon, helium, hidrogen, dan X-NO. Dan gas-gas penyusun dengan konsentrasi relatif bervariasi atau variabel gases pada kondisi normal tergantung latitude dan kondisi atmosfer setiap saat. Gas-gas tersebut adalah uap air mulai 0 sampai 4%, karbon dioksida sekitar 0,338%, dan metana sekitar 0,0017% di nitrogen oksida, ozon, dan klorofluorokarbon dalam kadar sangat kecil. Dan atmosfer bumi dibagi menjadi 7 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, ionosfer, dan magnetosfer. Yang dikatakan dengan troposfer adalah lapisan ini berada pada level yang terendah. Campuran gasnya paling ideal untuk menopang kehidupan di bumi. Dalam lapisan ini dipancarkan oleh benda-benda langit lainnya dibandingkan dengan lapisan atmosfer yang lain. Lapisan ini adalah lapisan yang tipis karena kurang dari 15 km dari permukaan bumi. Dan yang kedua adalah stratosfer. Pada lapisan ini angin sangat kencang terjadi dengan pola aliran yang tertentu. Di sini juga terdapat terbangnya pesawat, namun tidak ada pola cuaca yang signifikan yang terjadi pada lapisan ini. Yang ketiga adalah mesosfer. Kurang dari 25 mil atau 40 km di atas permukaan bumi terdapat lapisan transisi menuju lapisan mesosfer. Pada lapisan ini suhu kembali turun ketika ketinggian bertambah sampai mencapai sekitar 143 derajat Celcius di dekat bagian atas dari lapisan ini, yaitu kurang dari 81 km di atas permukaan bumi. Yang keempat, termosfer. Transisi dari mesosfer ke termosfer dimulai ketinggian sekitar 81 km dinamai termosfer.
kimia sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dikenal dengan nama ionosfer yang terdapat menghasilkan gelombang radio. Yang kelima, exosfer, adanya refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Cahaya matahari yang dipantulkan tersebut juga disebut sebagai cahaya zodiakal. Yang keenam, ionosfer. Gas dalam wilayah ini ditemukan dalam bentuk ion. Gas-gas yang sterilisasi inilah yang menjadi nama dari lapisan ini. Yang terakhir adalah magnetosfer. Karena medan magnetik di bumi terdapat pada lapisan ini, maka ia dinamai magnetosfer. Lapisan ini berfungsi sebagai irisan dari terletak antara 3.000 sampai 30.000 km atau 1.850 sampai 18.500 mil di permukaan bumi. Wilayah yang melindungi bumi dari radiasi yang berasal dari antariksa disebut sabuk Van Allen. Cukup sekian video saya kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.